olahraga. Saudara, TVRI Sumsel kembali hadir menjumpai Anda dalam tayangan TVRI Sport. Dan kali ini bersama saya Afifah Sari, dan dalam 25 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk mengulik salah satu olahraga bela diri yang berasal dari negeri Sakura, yakni Aikido. Di mana memang seni bela diri ini merupakan seni bela diri yang memfokuskan pada pertahanan diri dan tidak menyerang. Seni bela diri yang satu ini tidak menonjolkan gerakan-gerakan yang terkesan keras. Dalam ajaran seni bela diri ini, tak hanya mengolah fisik agar memiliki ketahanan tinggi, tetapi juga melatih mengelola emosi agar mental menjadi tenang. Seni bela diri ini adalah Aikido, seni bela diri impor dari negeri Sakura, Jepang. Seni bela diri Aikido yang merupakan salah satu kebudayaan Jepang ini mengajarkan keseimbangan, harmonisasi antara tubuh, pikiran, serta jiwa yang melahirkan kelembutan. Pada seni bela diri Aikido, kemenangan sejati adalah kemenangan tanpa pergulatan. Dapat dikatakan pula, seni bela diri Aikido bukanlah cara berkelahi atau mengalahkan lawan. Sulit memang untuk memahami suatu seni bela diri yang inti ajarannya tidak menjadikan serangan sebagai senjata utama. Namun, inilah ajaran seni bela diri Aikido, yang murni mempertahankan diri bukan untuk menyerang. Jadi Aikido ini sendiri sebenarnya itu sudah dikembangkan dari Jepang dari tahun 1800-an. Nah, untuk kita sendiri itu tidak ada serangan, hanya ada menerima saja, self-defense. Nah, dan di Aikido ini ada tangan kosong dan senjata. Untuk tangan kosongnya sendiri itu lebih ke kuncian, bantingan. Untuk senjatanya itu ada tanto, itu pisau kecil, ken itu pedang, dan jo itu tombak. Kita itu menerima serangan kalau di Aikido ini, jadi kita hanya menunggu saja. Karena memang prinsip Aikido itu harmoni dan peace, damai, begitu. Kita memanfaatkan keseimbangan dan tenaga lawan itu sendiri, makanya itu kita harus menunggu diserang. Nah, jadi ketika serangan itu datang, itu kita harus relax, lebih dengan pernafasan, bagaimana cara unbalance-nya. Seperti tangan kita ini ya, kalau misalnya digenggam dengan kuat, itu tetap aja ada celah, seperti ini misalnya, ini kan ada celahnya. Jadi itu yang kita cari di dalam Aikido ini, celahnya, celah-celah di mana kita bisa menang. Dalam metode latihannya, seni bela diri Aikido menggabungkan antara filosofi kehidupan dengan teknik ilmu bela diri. Teknik ilmu bela diri Aikido yang khas adalah dengan mengunci sendi bahu lawan untuk kemudian menjatuhkannya. Ada filosofi mendalam di setiap gerakan, sehingga gerakan dan teknik seni bela diri Aikido terlihat indah, lembut, dan tidak kasar, namun justru memiliki kekuatan.
Aikido mengajarkan teknik-teknik bela diri secara tangan kosong maupun menggunakan senjata. Di setiap bentuk latihan seni bela diri Aikido terkandung pemahaman tentang nilai-nilai kesatria yang memperjuangkan perdamaian, bukan menebar kerusakan dan membinasakan. Artinya kita kan self defense ya Mbak ya. Jadi karena kita self defense itu kita tidak menciderai lawan. Jadi kita konsepnya walaupun misalnya kita menerima serangan tersebut dan kita counter attack seperti itu, kita tidak melukai lawan. Jadi cukup sampai lawan itu jatuh saja begitu. Ya, tapi ketika nanti sudah masuk level yang lebih senior, memang terkadang diajarin bagaimana cara untuk mungkin menciderai segala macam, cuman tidak disarankan, hanya diajarkan saja seperti itu, Mbak. Dari informasi yang kami dapat, seni bela diri Aikido hasil renungan dari sosok pria Jepang bernama Morihei Ueshiba itu. Pilarnya adalah kebenaran, kebajikan, kesopanan, keadilan, kehormatan, serta keberanian dan loyalitas. Kalau Aikido ya berdasarkan dari bahasanya, Aiki ya, Ai itu harmoni, kemudian Ki itu tenaga, kemudian Do itu way atau jalan. Jadi ini adalah kalau disederhanakan sebagai metode untuk mengharmoniskan tenaga sebenarnya. Jadi bagaimana praktisinya mencoba untuk mengharmonikan tenaganya dalam bentuk gerakan ya, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk teknik-teknik pembelaan diri seperti itu. Ya Aikido ya berdasarkan cita-cita dari pendirinya Sensei ya Morihei Ueshiba itu sebagai metode atau jalan untuk mencapai kedamaian. Nah, jadi sedapat mungkin orang yang bergabung di Aikido ini dalam implementasinya sehari-hari ya, goals atau destinasi dari perjalanan hidup itu untuk mencapai kedamaian, seperti itu filosofi. Meski Aikido masuk dalam olahraga seni bela diri, namun ternyata Aikido ini tidak memiliki ataupun tidak menggelar beragam kejuaraan. Nah, apakah ini benar? Diakui atau tidak, seni bela diri Aikido tidak begitu populer dibandingkan seni bela diri lain seperti karate, taekwondo, dan pencaksilat. Kurang populernya Aikido karena seni bela diri ini tidak pernah menggelar kejuaraan atau pertandingan, baik di tingkat daerah ataupun pusat. Tidak digelarnya suatu kejuaraan seni bela diri Aikido bukan karena terkendala biaya, tetapi memang tak akan ada kejuaraan Aikido. Alasannya teknik-teknik Aikido memang bukan untuk dipertandingkan. Hormat dulu teman-temannya. Masuk duluan, musuhnya maju ke depan. Yang sebelah sini jadi nage, mundur ke depan. Alasan lainnya, dalam Aikido tidak ada istilah kemenangan terhadap lawan, atau tidak ada lawan yang harus dikalahkan. Karena Aikido itu kan dia memang prinsip dasarnya yang itu tuh memang peace kan, damai. Jadi tidak ada kejuaraan. Namun di Aikido itu ada yang namanya embukai. Embukai itu dia seperti performance. Jadi yang dinilai itu keindahannya, Mbak. Itu ada juga perlombaannya, namanya embukai.
berarti lebih ke gerakan. Betul, bukan pertarungannya, tapi keindahannya. Yang lain. Kalau bela diri lain itu kan dia lebih ke lawan melawan lawan ya. Jadi mungkin bisa dibilang kalau Aikido ini dia lebih ke momentum. Jadi kita bagaimana cara memanfaatkan momentum saat lawan kita lengah dan menghilangkan balance dia untuk supaya menjatuhkan dia seperti itu. Dan juga di Aikido itu kan bedanya ya, dia ada tangan kosong, ada senjata Mbak. Jadi kayak untuk latihannya itu nggak bosen gitu, terkadang senjata, terkadang tangan kosong begitu. Kurang populernya seni bela diri Aikido juga karena bukan bela diri full body contact. Karena kebanyakan orang senang dengan adu kemampuan dalam menyerang. Ya sebenarnya kalau untuk promosi ya, mungkin Aikido ini punya segmen pasar sendiri, utamanya untuk anak-anak yang mungkin orang tuanya tidak punya ekspektasi anaknya harus bertanding atau berprestasi ya. Jadi lebih pada orang tua yang pengen anaknya bisa membela diri. Kemudian juga di Aikido ini teknik-tekniknya itu lebih kepada teknik-teknik yang pre-arrange. Jadi kita sudah ada formatnya, seperti apa bentuk serangannya, kemudian seperti apa pembelaan dirinya, sehingga anak-anak yang mungkin mereka secara pembawaan itu tidak terlalu suka dengan dengan bela diri yang full contact, dia memilihnya masuknya ke Aikido. Tetapi memang rata-rata ya orang tua begitu mendaftarkan anaknya di sekolah bela diri, tentu ada capaian ekspektasi sendiri. Jadi biasanya begitu ditanya apakah ada pertandingannya, biasanya tidak jadi anaknya disekolahkan di Aikido. Jadi memang ada pasarnya sendiri. Kalau untuk orang dewasa dan orang tua itu lumayan banyak sebenarnya, karena biasanya datang latihan untuk sekedar mencari keringat, dan Aikido juga tidak terlalu banyak latihan di pembentukan badan ya, otot misalnya. Jadi kita lebih pada bagaimana seperti pengertian tadi, mengharmonisasikan tenaga dengan gerak tubuh sebenarnya. Dalam filosofi, seni bela diri Aikido murni untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang. Kemampuan dalam Aikido hanya ketika menguasai emosi diri dan egois. Angkat, turun ke depan. Oke, sekarang gantian. Si penekun Aikido akan fokus tenang jika menerima serangan, dan intinya menunggu momen dan harus menyatu dengan lawannya. Tentu hal itu tidak mudah dipahami bila tidak terjun langsung menekuni seni bela diri Aikido. Arung kakinya yang benar, arung duduknya yang benar. Kakinya ini, angkat, kaiten. Bisa? Ke bawah. Ya. Seiring dengan perkembangan zaman, seni bela diri Aikido ini kemudian merambah ke Indonesia dan juga di Sumatera Selatan. Dan bahkan penekunnya juga merupakan anak-anak. Seiring berjalannya waktu, seni bela diri Aikido kemudian turut berkembang di Indonesia. Salah satunya di wilayah Sumatera Selatan,
khususnya Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang. Kayak biasa. Bikin 2 kali tangan lagi, bisa lagi. Oke. Kemunculan bela diri Aikido di Kota Palembang sudah dimulai sejak tahun 2000-an. Namun di tahun 2016, seni bela diri Aikido di Kota Palembang semakin dikenal. Ikkyo ya. Samping. Lagi. Putar. Bahkan di awal pengenalannya setidaknya terdapat 300-an anggota yang menggeluti bela diri Aikido ini. Hal ini tak terlepas dari kehadiran komunitas dari 3 perguruan Aikido yang ada. Di antaranya Seigi Dojo, Enryukai, dan Taikyotoshi Nagare Budokan. Untuk perguruan Taikyotoshi Nagare Budokan, salah satu naungannya ialah Dojo Studio 168 yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun nomor 168A Palembang. Kalau di Palembang sendiri, kalau kita itu perguruannya, nama perguruannya Taikyotoshi Nagare Budokan, pusatnya di Jakarta, baru ada di Palembang itu mungkin mulai dari tahun 2010-an sudah ada, tetapi karena naik turun, dia pasang surut, kemudian di 2016 kita coba buka lagi dan berjalan sampai dengan sekarang. Tetapi memang selain kita, Taikyotoshi Nagare, itu ada perguruan-perguruan yang lain, dan itu juga memang sudah lebih dulu dari kita hadir di Palembang. Jadi kalau secara umum sebenarnya di Palembang itu sudah ada dari awal tahun 2000-an lah, seperti itu. Ada berapa perguruan tadi? Ada 3 perguruan. Apa saja tadi? Kita Taikyotoshi Nagare Budokan, kemudian ada Seigi Dojo dan Enryukai ya. Kalau sekarang dia berubah namanya menjadi Kiryokukai. Kalau ya yang penting tetap berkembang ya. Karena dulu sebelum pandemi sebenarnya kita ada beberapa kelas anak-anak dan kelas dewasa yang jumlah muridnya mungkin di atas 300-an. Tapi setelah pandemi itu ada beberapa kelas yang tutup sebenarnya. Ya kalau untuk sekarang targetnya ya minimal Aikido bisa dikenal oleh banyak orang, dan juga untuk target kita sendiri di perguruan ya minimal perguruan kita tetap bisa eksis ya di Palembang, itu bisa berkontribusi untuk masyarakat. Di awal kemunculannya, bela diri Aikido ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Hal ini dikarenakan keunikan dari bela diri Aikido yang menitik beratkan pada metode pertahanan dan tidak menyerang lawan. Maka wajar jika bela diri yang satu ini tak hanya digeluti oleh orang dewasa. Namun bela diri Aikido ini justru banyak diikuti dari kalangan anak-anak usia 6 hingga 12 tahun. Bahkan olahraga ini juga sempat masuk dalam daftar ekstrakurikuler di sejumlah sekolah di Kota Palembang. Sebenarnya sih untuk segala usia, segala kalangan itu sangat welcome. Cuman untuk yang kelas hari ini itu memang khusus kelas anak-anak. Biasanya anak-anak di bawah 12 tahun itu kita kumpulkan jadi satu kelas. Di atas 12 nanti satu kelas. Gitu. Oh berarti memang minimal 6 tahun, Mbak. Yang penting dia sudah mengerti perintah yang sederhana. Oh nggak ada sih, semuanya boleh. Untuk sihan aja ya, ada satu sihan yang saya kenal tuh sudah usia 60-an, Mbak. Masih latihan, masih aktif. Iya, jadi tidak ada batasan usia sih. Salah satu alasan yang mendorong orang tua untuk mengenalkan bela diri Aikido ini tak lain untuk meningkatkan pertahanan diri bagi sang anak, yang dinilai perlu diasah sejak dini. Sebenarnya sih, namanya orang tua kan
pasti akan pisah dari anak kan. Nah ini modal buat dia ke depan kan. Saya nggak bisa jaga terus kan, dia harus jaga diri sendiri. Kayaknya lebih cocok kalau cewek di Aikido. Banyak sih yang material art yang lain, tapi kayaknya anak saya lebih cocok di situ. Meski banyak dari masyarakat yang tertarik untuk menggeluti olahraga bela diri yang satu ini, namun memang popularitas Aikido tidak sebanding dengan seni bela diri lain, khususnya yang menggelar berbagai kejuaraan. Namun demikian, eksistensi bela diri Aikido ini diharapkan dapat terus berkembang agar dapat dikenal dan diterima baik oleh masyarakat khususnya di Kota Palembang sebagai seni bela diri yang menciptakan watak kesatria dalam segala pertarungan. Tayangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifa Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan jangan lupa untuk selalu saksikan tayangan TVRI Sport di TVRI Sumsel. Salam olahraga.